tahun ini, genap 10 tahun sudah Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi berdiri. Usia itu memang masih terlalu muda untuk sebuah lembaga kaderisasi ulama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia di tengah-tengah upaya yang kita lakukan. Di antara karunia itu adalah pada tahun ini tercatat 33 santri Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi telah menyelesaikan pelajaran. Mereka berhak mengikuti wisuda Itmam Dirosah yang diadakan pada Ahad 14 Sya'ban 1422 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Maret 2020 Masehi ini. Selain 33 santri yang dinyatakan lulus pendidikan, terdapat pula 13 santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. 7 orang menyetorkan hafalan 30 juz sekali duduknya pada tahun ini dan 6 orang pada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan haflah Itman Dirosah ini, digelar pula haflah takrim bagi 13 santri penghafal Al-Quran tersebut. Tahfidzul Quran adalah salah satu program yang ditekankan Ma'had Salman Al-Farisi kepada santri-santrinya. Di antara program yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi adalah ikhtibar tasmi 30 juz, yaitu bentuk pengukuhan seorang yang menghafal Al-Quran dan telah menghatamkan hafalannya untuk menyetorkannya 30 juz dalam sekali duduk. Selain penguasaan bahasa Arab, hafalan Al-Quran sudah selayaknya menjadi bekal mereka yang kelak diharapkan menjadi suluh umat. Tidak ada target khusus yang diberikan kepada santri untuk menghafal Al-Quran. Untuk metode menghafal, sebenarnya di Ma'had Salman Al-Farisi kita memberikan atau membebaskan santri untuk memakai metode sesuai dengan apa yang terbaik bagi mereka. Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi lebih mementingkan kualitas hafalan para santri. Kita arahkan paling tidak ada beberapa fase sebelum anak menghafal Al-Quran. Pertama, anak-anak sebelum menghafal Quran, kita memastikan mereka sudah memiliki bacaan yang bagus atau bacaan yang standar. Artinya sudah tidak bermasalah dengan tajwid, dengan makharij. Makanya sebelum masuk ke proses menghafal, mereka terlebih dahulu akan diuji bacaannya, kemudian akan di training untuk bisa menguasai metode karimah. Program hafalan Al-Quran baru bisa mereka jalani setelah menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Masih ditambah dengan mereka menghatamkan Quran 30 kali, tujuannya adalah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Diharapkan dengan banyaknya mereka menghafal Al-Quran, maka mereka sudah terbiasa dan tidak asing dengan Al-Quran. Baru mereka masuk ke menghafal. Mereka juga ditekankan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Berbagai upaya agar bacaan mereka sesuai standar dilakukan. Salah satunya dengan mendatangkan guru dari Timur Tengah yang memiliki sanad qiraah. Harapannya agar para santri mampu membaca Al-Quran persis sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya membaca. Demikianlah
Ikhtiar yang dilakukan oleh para pendidik di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi. Hingga ikhtiar itu Allah ijabahi dengan dimudahkannya jalan bagi 13 santri untuk menghafal Al-Quran lengkap 30 juz yang disetorkan sekali duduk dengan syarat dan standar yang ketat. Keberhasilan ini tentu merupakan keberkahan tersendiri bagi para santri tersebut. Sebab diperlukan upaya yang tidak mudah bagi mereka untuk menyelesaikan hafalan di tengah-tengah program pendidikan lainnya yang mereka jalani. Anak-anak yang sudah menyelesaikan program ini, kami lihat memiliki keistimewaan dibanding temannya yang lain. Ya, diantaranya adalah dari sisi kegigihan dan kesabaran di dalam menghafal Quran. Karena memang untuk mencapai kepada level ini butuh kesabaran yang sangat ekstra, juga kesungguhan yang lebih. Tidak jarang dari mereka mengambil waktu-waktu yang khusus ketika teman-temannya itu dalam kondisi istirahat atau bermain, mereka menambahkan waktu di setiap harinya untuk memperkuat hafalan Quran mereka masing-masing. Motivasi yang selalu diberikan oleh para asatidz dan juga inspirasi dari jalan hidup para salafus soleh menjadi obor yang menyalakan tekad dan semangat mereka untuk menghafal kitab Allah. Dan salah satu ulama ataupun tokoh yang memotivasi saya buat istiqomah dalam menghafal Quran, ingin menjadi bagian dari para hamalatul Quran adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana kita sering mendengar sejak kecil bagaimana beliau di umur 7 tahun telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, dan di umur 10 tahun beliau telah menamatkan beberapa hafalan kitab. Tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua mereka. Segala jerih payah dan biaya yang mereka keluarkan untuk mendidik anaknya kini mulai berbuah. Selalu memberikan semangat untuk disiplin murojaahnya, kemudian jangan jenuh ya. Kalau jenuh kemudian kita berikan motivasi kembali. Mahkota penghafal Al-Quran bukan satu-satunya keutamaan yang akan mereka berikan, tapi doa dan amal soleh akan terus dipanen dari mereka meski sang orang tua telah dihimpit liang kubur. Orientasi yang paling kuat itu adalah orientasi akhirat, dan ini perlu kita tanamkan pada diri kami sebagai orang tua dan juga kepada anak-anak yang ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz. Keberkahan Al-Quran tidak hanya akan dirasakan bagi pribadi dan keluarga penghafal, tetapi menyebar ke seluruh umat Islam lainnya. Oleh karena itu bersemangatlah, jangan ada sedikit pun bosan, jangan ada sedikit pun lemah. Usahakan dengan semangat untuk bagaimana mempelajari Quran ini, menghafal, mempelajari maknanya, ya. Setelah itu mengamalkannya menurut kemampuan, lalu mendakwahkan. Oleh sebab itu, tak salah bila program mencetak penghafal Al-Quran menjadi agenda utama umat. Sebuah pilar yang tak bisa dipisahkan dari pilar-pilar lain upaya penegakan syariat. Dan mari sama-sama kita doakan apa yang menjadi keinginan dari umat Islam secara umum untuk segera terlahirnya generasi Islam, generasi Al-Quran, generasi yang mencintai syariat dan juga memperjuangkannya akan segera hadir di hadapan kita, ya. Dan semoga seluruh doa-doa kaum muslimin ini juga menambah barokah bagi kami, terutama yang ada di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tidak lupa juga kami senantiasa mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bersama-sama kita menggarap proyek besar ini, proyek keumatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga keberhasilan para santri ini
menjadi tanda keridhaan Allah terhadap upaya para guru, orang tua, donatur dan siapapun yang terlibat dalam keberlangsungan dan pengembangan program kaderisasi ulama di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi ini. Antal Karim fala tarudda du'ana.